Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hawa dingin di dalam mobil terasa menusuk, namun bukan pendingin udara yang menjadi penyebabnya. Udara dingin itu berasal dari keheningan yang membeku di antara aku dan suamiku, Farel. Selama perjalanan pulang dari kantor, tidak ada sepatah kata pun yang terucap. Dia sibuk dengan ponselnya, sesekali tersenyum tipis pada layar yang menyala, senyuman yang sudah berbulan-bulan tidak pernah lagi ia berikan untukku. Aku, Dian, hanya bisa memandang keluar jendela, menatap lampu-lampu kota yang berkelip seperti harapan yang perlahan padam. Pernikahan kami yang baru berjalan 2 tahun terasa seperti sudah berlangsung seabad. Sebuah abad yang penuh dengan kesunyian dan tatapan merendahkan. Sejak hari pertama aku menginjakan kaki di rumah mewahnya sebagai istrinya, aku tahu aku tidak pernah benar-benar diterima. Terutama oleh ibunya, Ibu Marni. Baginya, aku hanyalah seorang wanita biasa dari keluarga sederhana yang beruntung bisa dinikahi oleh putranya yang tampan dan sukses. Mereka tidak pernah tahu, dan aku pun tidak pernah berniat memberitahu, bahwa kesuksesan Farel sebenarnya adalah panggung sandiwara yang aku bangun untuknya. Perusahaan tempatnya bekerja, posisi direktur yang ia banggakan, mobil mewah yang ia kendarai, bahkan rumah yang kami tinggali, semuanya adalah bagian dari aset dan kerajaanku yang sengaja aku samarkan. Aku melakukan semua ini karena sebuah harapan naif. Aku ingin dicintai apa adanya, bukan karena pundi-pundi uang yang kumiliki. Aku ingin seorang suami dan keluarga yang tulus, yang melihatku sebagai Dian, bukan sebagai pemilik korporasi raksasa. Tapi harapan itu kini terasa seperti lelucon paling pahit di dunia. Setibanya di rumah, pemandangan yang sama menyambutku. Ibu Marni sedang duduk di sofa ruang tengah, menonton televisi dengan volume keras. Beliau hanya melirikku sekilas dari ujung matanya, tatapan penuh penghinaan yang sudah menjadi makanan sehari-hariku. Baru pulang? Pembantu saja lebih rajin darimu, cibirnya tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Aku hanya tersenyum tipis, sebuah topeng kesabaran yang sudah sangat lelah kupakai. Farel, alih-alih membelaku, hanya berjalan melewatiku dan langsung menuju kamarnya, seolah aku tidak ada. Tidak ada sapaan, tidak ada pelukan, hanya hembusan angin dingin dari tubuhnya yang berlalu. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, aku makan sendirian di dapur, sementara mereka berdua makan di meja makan sambil bercengkerama penuh tawa. Aku adalah orang asing di rumahku sendiri. Kelelahan ini sudah mencapai puncaknya. Jiwaku terasa remuk, batinku menjerit meminta kebebasan. Malam itu, setelah memastikan Farel dan ibunya tertidur, aku membuat sebuah keputusan. Aku butuh waktu untuk diriku sendiri, butuh tempat untuk bernapas. Aku membuka laptopku dan memesan sebuah tiket penerbangan untuk esok pagi. Tujuanku adalah The Azure Sanctuary, hotel termewah di tepi pantai yang terletak di pulau terpencil. Tempat itu adalah mahakarya pertamaku, surga pribadi yang kubangun dari nol, tempat di mana aku bisa menjadi diriku sendiri. Aku akan pergi ke sana sendirian, mengisi ulang energiku yang terkuras habis, dan mungkin, merenungkan kembali arah pernikahanku yang sudah jelas-jelas menuju kehancuran. Aku hanya mengemas sebuah tas kecil, membawa pakaian santai dan beberapa buku. Aku tidak meninggalkan pesan. Untuk apa? Mereka mungkin bahkan tidak akan menyadari kepergianku selama beberapa hari. Keesokan paginya, aku pergi sebelum matahari terbit. Perjalanan menuju bandara terasa begitu melegakan. Setiap meter yang menjauhkanku dari rumah itu terasa seperti satu langkah mendekati kebebasan. Di dalam pesawat, aku mematikan ponselku, memutus semua hubungan dengan dunia lamaku. Saat pesawat mendarat dan aku menghirup udara pulau yang hangat dan asin, sebagian bebanku terasa terangkat. Sopir pribadi dari hotel, yang tentu saja tidak mengenalku sebagai pemiliknya, menyambutku dengan ramah dan membawaku menyusuri jalanan yang diapit oleh pepohonan kelapa yang melambai-lambai. Setibanya di lobi The Azure Sanctuary, hatiku menghangat. Desain arsitektur yang megah namun menyatu dengan alam, suara gemericik air dari kolam-kolam teratai, dan aroma bunga Kamboja yang menenangkan menyambutku seperti pelukan seorang sahabat lama. Ini adalah rumahku yang sesungguhnya. Aku berjalan menuju meja resepsionis, menikmati perasaan menjadi tamu biasa di kerajaanku sendiri. Namun, saat aku hendak berbicara, mataku menangkap sebuah pemandangan di sudut lobi, dekat jendela besar yang menghadap langsung ke laut biru kehijauan. Pemandangan yang membuat darahku berhenti mengalir dan jantungku serasa diremas hingga hancur. Di sana, di sofa mewah berwarna gading, duduk suamiku, Farel. Dia tidak sendirian. Di sampingnya, seorang wanita glamor berambut pirang, yang kukenali sebagai Tias, teman lama Farel, bersandar manja di bahunya.
Tangan Farel melingkar di pinggang wanita itu, sesekali tertawa lepas mendengar bisikannya. Dan yang membuat neraka ini terasa sempurna. Di seberang mereka, duduk Ibu Marni, dengan senyum paling bahagia yang pernah kulihat di wajahnya. Beliau tampak begitu menyayangi Tias, mengobrol dengan akrab, sesekali menepuk punggung tangannya dengan penuh kehangatan. Perlakuan yang tidak pernah kudapatkan bahkan seujung kuku pun. Mereka bertiga tampak seperti keluarga kecil yang sempurna, menikmati liburan mewah di surga pribadiku. Mereka berada di tempat perlindunganku, mencemarinya dengan pengkhianatan mereka. Napasaku tercekat di tenggorokan. Rasa sakit yang tajam dan menusuk menghantam dadaku. Begitu hebat hingga aku harus berpegangan pada pilar marmer di dekatku agar tidak jatuh. Jadi ini alasannya Farel begitu dingin belakangan ini. Ini sebabnya Ibu Marni tidak pernah berhenti menghinaku. Mereka sudah memiliki penggantiku, calon menantu idaman yang mereka anggap sepadan. Dan mereka merayakannya di sini, di tempat yang kubangun dengan keringat dan air mataku. Ironi ini begitu kejam, begitu menyakitkan. Aku ingin berteriak, berlari ke arah mereka dan menampar wajah mereka satu persatu. Aku ingin menyeret mereka keluar dari istanaku. Tetapi, saat amarah dan kesedihan itu mencapai puncaknya, sesuatu yang lain muncul dari dalam diriku. Sesuatu yang dingin, tenang, dan sangat kuat. Topeng kesabaran yang selama ini kupakai retak, dan di baliknya bukanlah air mata, melainkan baja yang keras. Rasa sakit itu berubah menjadi energi yang membekukan. Mereka pikir aku ini siapa? Seorang wanita bodoh yang bisa mereka injak-injak sesuka hati? Mereka salah besar. Mereka telah membawa peperangan ke depan gerbang bentengku. Dan aku tidak akan mundur. Aku menarik napas dalam-dalam, menenangkan detak jantungku yang menggila. Aku merapikan rambutku, menegakkan punggungku, dan memasang ekspresi bingung yang dibuat-buat. Aku akan memainkan peran terakhirku sebagai istri yang naif. Aku akan mendekati mereka, bukan sebagai pemilik tempat ini, tetapi sebagai tamu yang tersesat, dan dari sanalah, permainan terbesarku akan dimulai. Dengan langkah yang kuatur agar terlihat ragu-ragu, aku mulai berjalan mendekati sudut lobi tempat mereka duduk. Setiap langkah terasa berat, seolah kakiku menembus lapisan es tipis di atas jurang yang dalam. Suara tawa mereka yang riang terdengar semakin jelas, menusuk telingaku seperti ribuan jarum. Farel sedang menyuapkan sepotong kue ke mulut Tias, sementara Ibu Marni menatap mereka dengan tatapan memuja. Pemandangan itu begitu menyakitkan. Namun anehnya, rasa sakit itu kini memberiku kekuatan. Kekuatan untuk tetap tenang, untuk mengendalikan setiap otot di wajahku agar tidak menunjukkan badai yang sedang berkecamuk di dalam hatiku. Aku berhenti beberapa meter dari mereka, memasang wajah paling terkejut yang bisa kubuat. Farel? Ibu? Panggilku dengan suara yang sedikit bergetar, cukup untuk menarik perhatian mereka. Seketika, tawa mereka terhenti. 3 pasang mata menoleh ke arahku dengan ekspresi yang berbeda-beda. Farel tampak benar-benar terkejut. Matanya membelalak seolah melihat hantu. Tias menyipitkan matanya, menilaiku dari atas sampai bawah dengan tatapan meremehkan. Namun, ekspresi yang paling mengerikan datang dari Ibu Marni. Wajahnya yang semula cerah berubah menjadi mendung dalam sekejap, bibirnya menipis membentuk garis lurus penuh kebencian. Beliaulah yang pertama kali memecah keheningan. Ngapain pembantu ada di sini? Desisnya tajam, suaranya cukup keras untuk membuat beberapa tamu di sekitar kami menoleh. Hinaan itu, yang sudah biasa kudengar di rumah, terasa 100 kali lebih menyakitkan saat diucapkan di tempat umum, di kerajaanku sendiri. Apa kamu mengikuti kami? Dasar wanita tidak tahu malu. Aku hanya bisa menatapnya, membiarkan hinaan itu menggantung di udara. Aku melihat Farel, berharap ada sedikit saja pembelaan darinya, sedikit saja sisa rasa hormat untuk wanita yang masih berstatus istrinya. Tapi harapanku sia-sia. Wajahnya yang semula terkejut kini mengeras, berubah menjadi amarah dan rasa malu. Dia malu karena kehadiranku. Dia bangkit dari sofa, berjalan cepat ke arahku dengan langkah-langkah yang mengancam. "Untuk apa kamu di sini, Dian?" tanyanya dengan suara rendah dan marah. "Siapa yang menyuruhmu datang?" Aku hanya ingin berlibur sebentar, Farel. "Aku tidak tahu kalian ada di sini," jawabku, memainkan peranku dengan sempurna. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku, air mata palsu yang kubuat untuk melengkapi pertunjukan ini. Farel mendengus kasar. Dia jelas tidak percaya padaku. Dia melirik ke arah Tias yang kini menatapnya dengan ekspresi menuntut. Seolah tatapan itu adalah sebuah perintah, Farel berbalik ke arahku dan melakukan sesuatu yang tidak pernah kubayangkan akan ia lakukan. Dia mendorong bahuku dengan cukup keras, hingga aku terhuyung mundur beberapa langkah. "Pergi kamu," bentaknya, suaranya kini meninggi,
tidak peduli lagi dengan tatapan orang-orang di sekitar. Di sini sudah tidak ada tempat untukmu. Jangan mempermalukan aku di depan Tias. Pergi sekarang. Kata-kata itu bagaikan belati yang menancap tepat di jantungku. Dia mengusirku. Suamiku sendiri mengusirku di depan selingkuhannya dan ibunya. Tias, dari tempat duduknya, tersenyum sinis, senyum kemenangan yang paling memuakkan yang pernah kulihat. Ibu Marni melipat tangannya di dada, wajahnya menunjukkan kepuasan yang luar biasa. Mereka semua menikmati penderitaanku, merayakan kehancuranku. Saat itu, semua sisa cinta dan harapan yang kumiliki untuk Farel lenyap tak berbekas. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang dingin dan sebuah janji balas dendam yang membara. Mereka mengharapkanku menangis, berteriak, atau memohon. Tapi aku tidak akan memberi mereka kepuasan itu. Aku mengangkat wajahku, menatap langsung ke mata Farel yang penuh amarah. Aku membiarkan air mata palsuku jatuh satu tetes, lalu dengan perlahan, aku menyunggingkan senyuman tipis. Senyuman yang membuat mereka semua terdiam. Senyuman yang terasa begitu ganjil di tengah situasi ini. Oke, sayangku, ucapku dengan suara yang lembut dan tenang. Hanya 2 kata itu. Tapi efeknya luar biasa. Farel tertegun, raut wajahnya berubah dari marah menjadi bingung. Ibu Marni dan Tia saling berpandangan, tidak mengerti dengan reaksiku. Aku tidak menunggu jawaban mereka. Dengan punggung yang tegak, aku berbalik dan berjalan pergi, menjauhi mereka dengan langkah yang anggun dan mantap. Aku bisa merasakan tatapan mereka yang menusuk punggungku, penuh dengan kebingungan dan mungkin sedikit kegelisahan. Mereka tidak tahu apa yang baru saja mereka lakukan. Mereka baru saja membangunkan seekor naga yang sedang tertidur. Aku tidak berjalan menuju pintu keluar. Tentu saja tidak. Aku berjalan lurus ke arah deretan lift di ujung lobi. Aku menekan tombol lift pribadi yang hanya bisa diakses dengan kartu khusus. Kartu yang selalu kusimpan di dompetku. Pintu lift terbuka, dan aku melangkah masuk, meninggalkan lobi yang penuh dengan drama murahan itu. Di dalam kotak logam yang sunyi itu, senyumanku perlahan memudar, digantikan oleh ekspresi dingin dan tanpa emosi. Topengku telah lepas. Lift itu tidak membawaku ke kamar tamu. Ia membawaku ke lantai paling atas, ke sebuah area tersembunyi yang tidak ada di denah umum hotel. Ini adalah pusat komando, otak dari seluruh operasi The Azure Sanctuary. Di sana, di dalam ruangan yang dipenuhi monitor dan teknologi canggih, aku disambut oleh Pak Budi, General Manager kepercayaanku. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang mengetahui identitasku yang sebenarnya. Wajahnya yang biasanya tenang tampak sedikit khawatir saat melihatku. Ibu Dian? Saya baru saja mendapat laporan ada sedikit keributan di lobi. Apa ibu baik-baik saja? Tanyanya dengan hormat. Aku menggelengkan kepala. Saya tidak baik-baik saja, Pak Budi. Tapi saya akan segera membaik. Jawabku, suaraku kini terdengar tegas dan penuh otoritas. Tolong berikan saya data tamu di Presidential Suite nomor 707. Pak Budi segera bergerak, jarinya menari di atas keyboard. Dalam hitungan detik, wajah Farel, Ibu Marni, dan Tias muncul di layar utama. Tertera di sana, semua fasilitas mewah, kredit tak terbatas, dan layanan VIP yang mereka nikmati, semuanya ditagihkan ke rekening perusahaan atas nama Farel, perusahaan yang tentu saja juga milikku. Aku menatap foto mereka di layar dengan tatapan tajam. Pak Budi, ujarku dengan suara yang dingin membekukan. Mulai malam ini, liburan mereka sudah berakhir. Saya ingin Anda menjalankan beberapa perintah untuk saya, tanpa ada pertanyaan. Pak Budi menatapku, melihat kilat yang berbeda di mataku. Dia mengangguk patuh. Siap laksanakan, Bu. Pertama, aku memulai, pindahkan mereka dari Presidential Suite malam ini juga. Cari alasan apapun, masalah pipa, renovasi mendadak, saya tidak peduli. Berikan mereka kamar paling standar yang kita punya, yang jendelanya menghadap tembok belakang. Kedua, blokir semua fasilitas atas nama Farel. Tidak ada lagi layanan kamar, tidak ada akses spa, tidak ada reservasi restoran. Ketiga, dan ini yang paling penting, putus semua akses finansialnya di dalam properti ini. Pastikan setiap kartu kredit atas namanya ditolak di setiap mesin kasir kita. Biarkan mereka merasakan bagaimana rasanya menjadi tidak punya apa-apa. Aku berhenti sejenak, membiarkan perintahku meresap. Saya ingin mereka kebingungan. Saya ingin mereka panik. Saya ingin mereka merasakan sedikit saja dari rasa malu yang baru saja saya alami. Pak Budi mengangguk lagi, kali ini dengan senyum tipis yang penuh pengertian di wajahnya. Akan saya laksanakan semuanya, Bu. Mimpi buruk pertama mereka akan segera dimulai. Aku mengangguk puas. Permainan telah dimulai.
Mereka telah memilih arenanya, dan aku yang akan menentukan aturannya. Mereka mungkin telah berhasil mengusir Dian, sang istri sederhana. Tapi mereka tidak tahu, mereka baru saja mengundang kemarahan Dian Kirana, sang ratu dari istana ini. Dan sang ratu tidak pernah kalah dalam permainannya sendiri. Kembali di dalam kemegahan Presidential Suite nomor 707, suasana terasa begitu ringan dan penuh kemenangan. Farel, Ibu Marni, dan Tias merayakan pengusiran Dian seolah mereka baru saja memenangkan sebuah pertempuran besar. Tawa Ibu Marni menggema di ruangan luas itu, tawa yang terdengar puas dan kejam. Beliau menuangkan sampahnya mahal ke dalam 3 gelas kristal, mengangkat gelasnya tinggi-tinggi. Untuk kita. Dan untuk masa depan yang cerah, tanpa ada benalu yang mengganggu. Ujarnya, matanya melirik Farel dan Tias dengan penuh arti. Tias tersenyum manja, menyandarkan kepalanya di bahu Farel. Aku tidak percaya dia berani menunjukkan wajahnya di sini. Reaksinya saat pergi tadi benar-benar aneh. Bukan? Hanya tersenyum seperti orang bodoh. Cibir Tias, jemarinya memainkan kancing ke meja Farel. Farel tertawa, meskipun tawanya terdengar sedikit hambar. Sejujurnya, reaksi Dian yang begitu tenang memang mengganggunya. Dia mengharapkan air mata, teriakan, atau setidaknya drama. Tapi senyuman itu, senyuman tipis yang sulit diartikan itu, meninggalkan jejak kegelisahan di benaknya. Namun, dia segera menepis perasaan itu. Untuk apa memikirkan Dian? Di sini, di surga ini, dia bersama wanita yang dia inginkan dan ibu yang selalu mendukungnya. Jangan pikirkan dia lagi. Dia mungkin sudah menangis di suatu tempat sekarang. Anggap saja sampah sudah membuang dirinya sendiri, kata Farel, mencoba meyakinkan dirinya sendiri lebih dari siapapun. Mereka bertiga bersulang, meneguk sampahnya dengan perasaan superior, tidak menyadari bahwa di bawah kaki mereka, fondasi dunia palsu mereka sudah mulai digerogoti. Setelah menghabiskan sore dengan bersantai di kolam renang pribadi di teras suite mereka, malam pun tiba. Mereka bersiap-siap untuk makan malam di restoran bintang 5 hotel, reservasi yang sudah Farel buat jauh-jauh hari. Tias mengenakan gaun malam merah yang memukau, sementara Ibu Marni memakai perhiasan terbaiknya. Namun, saat mereka hendak keluar, masalah pertama muncul. Pintu suite yang seharusnya terbuka dengan sentuhan kartu akses, tetap terkunci rapat. Farel mencoba kartunya berulang kali. Gagal. Dia mencoba kartu Tias. Hasilnya sama. Aneh sekali. Mungkin baterainya habis. Gumam Farel, sedikit kesal karena gangguan kecil ini. Dia kemudian menelepon layanan tamu dari telepon di dekat pintu. Setelah menunggu hampir 15 menit, seorang staf senior bersama 2 petugas keamanan datang. Staf itu membungkuk hormat, wajahnya menunjukkan penyesalan yang sangat meyakinkan. Mohon maaf sebesar-besarnya, Bapak Farel, Ibu. Ada masalah yang cukup serius, katanya dengan nada prihatin. Baru saja terdeteksi ada kebocoran pipa gas yang signifikan di seluruh sayap lantai ini. Demi keselamatan, kami harus mengosongkan seluruh lantai 7 untuk perbaikan darurat. Ibu Marni langsung melotot. Apa maksudmu? Kami sudah membayar mahal untuk suite ini. Kami tidak mau pindah. Protesnya dengan suara melengking. Tias juga tampak sangat tidak senang. Rencananya untuk memamerkan gaun barunya di restoran mewah terancam gagal. Staf itu tetap tenang. Wajahnya penuh simpati palsu yang telah dilatih dengan baik. Kami mengerti sepenuhnya, Bu. Ini benar-benar di luar dugaan kami. Keselamatan tamu adalah prioritas utama. Kami sudah menyiapkan kamar pengganti untuk Bapak dan Ibu. Semuanya sudah siap, kami akan membantu memindahkan barang-barang Anda. Farel, yang merasa wibawanya sebagai tamu penting terusik, mencoba menggunakan kekuatannya. Dengar, saya tidak mau kamar lain. Saya mau suite yang setara di lantai lain. Cek lagi sistem Anda. Staf itu menggeleng pelan. Mohon maaf, Pak. Hotel sedang dalam kondisi penuh sekali malam ini, karena ada acara konferensi internasional. Hanya 1 kamar yang tersisa. Tapi kami jamin kamar itu sangat nyaman. Sebagai kompensasi, kami akan memberikan voucher makan malam gratis untuk besok. Mendengar kata, gratis, amarah Ibu Marni sedikit mereda, meskipun wajahnya masih masam. Terjebak dalam situasi itu, Farel akhirnya terpaksa setuju. Mereka mengikuti staf hotel, berjalan menyusuri koridor mewah, masuk ke dalam lift, dan turun beberapa lantai. Namun, mereka kemudian dibawa menyusuri lorong yang semakin lama semakin sempit dan sederhana. Karpetnya tidak lagi setebal di lantai atas, dan pencahayaannya lebih redup. Akhirnya, mereka berhenti di depan sebuah pintu di ujung lorong, nomor 313. Saat pintu terbuka, kekecewaan langsung terpampang di wajah mereka.
Ruangan itu sangat kecil, mungkin hanya 1/10 dari luas suite mereka sebelumnya. Hanya ada satu tempat tidur ukuran king, satu sofa kecil, dan sebuah jendela yang ketika dibuka, hanya menampilkan pemandangan tembok beton dari bangunan sebelah dan beberapa pipa besar yang mengeluarkan uap. Tidak ada balkon, tidak ada kolam renang pribadi, tidak ada ruang tamu yang luas. Kamar mandinya pun standar, tanpa jacuzzi atau perlengkapan mandi mewah. Bau samar desinfektan tercium di udara. Ini kamarnya? Ini penghinaan, seru Ibu Marni, suaranya menggema di ruangan sempit itu. Tias bahkan tidak mau masuk, berdiri di ambang pintu dengan wajah jijik. Farel merasa wajahnya memerah karena malu dan marah. Dia berbalik pada staf hotel. Ini tidak bisa diterima. Saya adalah tamu VIP. Ini satu-satunya kamar yang tersedia, Pak. Mohon pengertiannya. Tim kami sedang bekerja keras memperbaiki masalah di lantai 7. Mungkin besok pagi sudah selesai. Jawab staf itu dengan nada datar yang sopan, lalu dengan cepat pamit undur diri sebelum Farel bisa melancarkan protes lebih lanjut. Malam yang seharusnya glamor hancur berantakan. Mereka terjebak di dalam kamar sempit yang panas. Rencana makan malam mewah mereka batal. Farel mencoba memesan layanan kamar, berharap bisa sedikit memperbaiki suasana. Namun, setelah mencoba menelepon berkali-kali, panggilannya tidak pernah diangkat. Seolah-olah nomor ekstensi layanan kamar tiba-tiba tidak ada lagi. Frustrasi, Farel memutuskan untuk turun sendiri ke bar hotel untuk membeli beberapa botol anggur dan makanan ringan, setidaknya untuk menenangkan Ibu Marni dan Tias yang sudah mulai berdebat sengit. Di bar lobi yang elegan, Farel memesan sebotol anggur terbaik dan beberapa piring camilan mahal. Dia merasa sedikit lebih baik, berpikir bahwa setidaknya dia masih bisa menunjukkan kemampuannya untuk menyediakan kemewahan. Saat bartender menyebutkan total tagihan, Farel dengan percaya diri menyodorkan kartu kredit platinumnya. Bartender menggesek kartu itu, namun mesinnya mengeluarkan bunyi penolakan. "Maaf, Pak, kartunya ditolak," kata bartender itu. Farel mengerutkan kening. "Tidak mungkin. Coba lagi," perintahnya. Bartender mencoba lagi, dan hasilnya sama. "Mungkin ada masalah dengan mesin Anda," kata Farel, mulai merasa panik. Dia mengeluarkan kartu kredit lain dari dompetnya, sebuah kartu dari bank yang berbeda. "Coba yang ini." Bartender itu menggesek kartu kedua. Sekali lagi, mesin itu berbunyi sama. Ditolak. Beberapa orang di sekitar bar mulai melirik ke arah mereka. Wajah Farel memanas. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ini tidak masuk akal. Kedua kartunya memiliki limit yang sangat tinggi dan tidak pernah bermasalah. Bagaimana mungkin keduanya ditolak di saat bersamaan? Dia mencoba mengingat-ingat, apakah dia sudah membayar tagihan? Tentu saja sudah. Semua pembayaran diatur secara otomatis dari rekening utamanya. Rekening yang dia tidak tahu, sepenuhnya dikendalikan oleh Dian. Kepanikan yang nyata mulai merayap di dalam hatinya. Sesuatu yang sangat salah sedang terjadi. Malam itu Farel kembali ke kamar 313 dengan tangan hampa dan wajah pucat pasi. Dia tidak berhasil membeli apapun. Kegagalannya di bar tadi telah menumbuhkan benih ketakutan yang dingin di dalam perutnya. Dia memberikan alasan teknis kepada Ibu Marni dan Tias, mengatakan bahwa sistem pembayaran di seluruh hotel sedang bermasalah. Tentu saja, mereka tidak menerimanya dengan baik. Sisa malam itu dihabiskan dalam suasana yang sangat tegang, diwarnai oleh omelan Ibu Marni tentang pelayanan hotel yang buruk dan keluhan Tias tentang liburan mereka yang hancur. Mereka tidur dengan perut kosong dan hati yang dongkol, tidak menyadari bahwa mimpi buruk mereka baru saja memasuki babak baru. Keesokan paginya, Farel bangun bahkan sebelum matahari terbit. Dia tidak bisa tidur nyenyak. Pikirannya terus berputar pada kartu kredit yang ditolak. Dia mengambil ponselnya, mencoba membuka aplikasi mobile bankingnya. Anehnya, dia tidak bisa masuk. Pesan kesalahan terus muncul di layar. Dia mencoba menelepon layanan pelanggan banknya, tetapi setelah berputar-putar di mesin penjawab otomatis, panggilannya tidak pernah tersambung ke operator manusia. Rasa panik yang kemarin hanya berupa benih, kini mulai tumbuh menjadi pohon yang rimbun, akarnya mencengkeram erat organ-organ dalamnya. Dia merasa terisolasi, terputus dari sumber kekuatan utamanya, uang. "Farel, aku lapar. Cepat pesan sarapan." Suara Ibu Marni dari tempat tidur membuyarkan lamunannya. Tias juga menggeliat, memasang wajah cemberut. "Kepalaku pusing. Aku butuh kopi dan kroasang sekarang juga," rengeknya. Dengan perasaan berat, Farel mencoba lagi menelepon layanan kamar, sudah tahu hasilnya akan sia-sia. Benar saja, tidak ada jawaban. Layanan kamar mereka benar-benar tidak berguna. "Kita harus turun ke restoran," kata Farel,
mencoba terdengar normal. Sekalian aku akan bicara langsung dengan manajer hotel. Ini keterlaluan. Dengan perut yang keroncongan dan suasana hati yang buruk, mereka bertiga berjalan menuju restoran utama hotel. Restoran itu terbagi menjadi dua area. Area prasmanan umum yang ramai dan area VIP eksklusif yang tampak lebih tenang dan mewah. Tentu saja, mereka berjalan menuju area VIP, tempat yang biasa mereka datangi. Namun, seorang pelayan dengan sopan menghentikan mereka. "Mohon maaf, Bapak, Ibu. Area ini khusus untuk tamu undangan dan penghuni suite," katanya lembut namun tegas. "Kami penghuni suite," bentak Ibu Marni. "Kami hanya dipindahkan sementara karena ada masalah pipa." Pelayan itu memeriksa daftar di tangannya. "Nama Bapak Farel dari kamar 313. Kamar Anda tidak termasuk dalam daftar akses VIP, Bu. Silakan menikmati sarapan di area prasmanan utama." Ini adalah penghinaan publik kedua. Wajah Farel memerah pada menahan amarah. Dengan terpaksa, mereka berjalan ke area prasmanan yang ramai, mencari meja kosong di antara kerumunan tamu lain. Suasananya begitu berbeda, berisik dan sedikit kacau. Mereka mengambil piring dan mulai memilih makanan dengan enggan. Setelah mendapatkan makanan mereka duduk di sebuah meja di sudut. Saat hendak mulai makan, seorang pelayan lain mendatangi meja mereka. "Selamat pagi. Untuk pembayaran sarapannya bisa langsung di kasir di depan. Atau jika ingin ditagihkan ke kamar, saya perlu memeriksa status kamar Bapak terlebih dahulu," ujar pelayan itu. "Tagihkan saja ke kamar." "Kamar 313, jawab Farel singkat, sudah muak dengan semua ini. Pelayan itu berbicara sebentar melalui AirPC-nya, lalu kembali dengan ekspresi menyesal. "Mohon maaf sekali lagi, Pak. Kamar Anda tidak memiliki fasilitas penagihan. Semua pembayaran harus dilakukan secara tunai atau dengan kartu di kasir." Cukup sudah. Kesabaran Farel habis. Kartu kreditnya diblokir, dan sekarang dia bahkan tidak bisa menagih biaya sarapan ke kamarnya sendiri. Dia merogoh dompetnya, mencari uang tunai. Yang ia temukan hanya beberapa lembar ratusan ribu, jelas tidak cukup untuk membayar sarapan mewah untuk 3 orang. Mereka mulai berdebat di meja itu dengan suara berbisik yang sengit. Ibu Marni menyalahkan Farel, Tias mengeluh bahwa ini adalah liburan terburuk dalam hidupnya. Mereka menjadi tontonan kecil yang menyedihkan. Dan tepat di puncak momen memalukan itulah, segalanya menjadi jauh lebih buruk. Pintu masuk utama restoran terbuka. General Manager Hotel, Pak Budi, masuk dengan langkah tegap. Namun, dia tidak sendirian. Dia berjalan sambil sedikit membungkuk, menunjukkan rasa hormat yang luar biasa kepada wanita yang berjalan di sampingnya. Wanita itu adalah Dian. Dian tampak sangat berbeda dari wanita yang mereka usir kemarin. Dia mengenakan gaun musim panas berwarna putih gading yang simpel namun sangat elegan. Rambutnya ditata rapi, dan sebuah kacamata hitam desainer bertengger di atas kepalanya. Dia melangkah dengan aura percaya diri yang tenang, seolah dia adalah pemilik tempat itu. Setiap staf yang ia lewati akan berhenti sejenak, menundukkan kepala dengan hormat. Pak Budi sendiri yang menarik kursi untuknya di meja terbaik di seluruh area VIP, meja dengan pemandangan laut yang paling spektakuler. Dari meja mereka yang sumpek, Farel, Ibu Marni, dan Tias menatap pemandangan itu dengan mulut ternganga. Jantung Farel serasa berhenti berdetak. Bagaimana ini mungkin? Kenapa Dian diperlakukan seperti seorang ratu? Kenapa manajer hotel melayaninya secara pribadi? Kebingungan, syok, dan ketakutan berbaur menjadi satu di dalam benaknya. Seolah bisa merasakan tatapan mereka, Dian menoleh. Dia melepas kacamata hitamnya perlahan, menatap lurus ke arah meja mereka yang menyedihkan. Tidak ada ekspresi marah atau benci di wajahnya. Dia hanya menatap mereka selama beberapa detik. Lalu, sebuah senyum tipis yang penuh makna tersungging di bibirnya. Senyum yang sama seperti kemarin, namun kini terasa 1000 kali lebih menakutkan. Itu adalah senyum seseorang yang memegang kendali penuh, senyum seekor kucing yang sedang mempermainkan tikus tangkapannya. Setelah memberikan senyuman misterius itu, Dian dengan santai memalingkan wajahnya, mulai berbincang dengan Pak Budi seolah tidak ada hal lain yang lebih penting di dunia. Bagi Farel, senyuman itu adalah sebuah pesan. Sebuah deklarasi. Semua kejadian aneh ini, suite yang hilang, fasilitas yang diblokir, kartu kredit yang ditolak, semuanya bukan kebetulan. Entah bagaimana caranya, Dian ada di balik semua ini. Pikiran itu begitu absurd, begitu tidak masuk akal, namun di saat yang sama terasa begitu benar. Wanita yang selama ini ia anggap lemah dan bodoh, kini duduk di singgasananya, menatapnya dari seberang jurang status yang tiba-tiba terasa begitu lebar dan tak terseberangi. Kembali di dalam kamar 313 yang pengap,
Suasana terasa seperti di dalam panci bertekanan tinggi. Pemandangan Dian yang diperlakukan Mbak Ratu telah meracuni pikiran mereka, mengubah kebingungan menjadi kecurigaan yang pekat dan menakutkan. Ibu Marni berjalan mondar-mandir di ruangan sempit itu, wajahnya merah padam karena amarah dan rasa malu. Pasti ada yang tidak beres. Wanita itu pasti punya simpanan orang penting di hotel ini. Jalang tidak tahu malu. Dia menjual diri demi mendapatkan perlakuan seperti itu. Tuduhnya dengan suara berapi-api, menolak untuk menerima kenyataan lain yang lebih mengerikan. Baginya, mustahil seorang Dian yang ia kenal sebagai wanita lugu dan miskin bisa mendapatkan kehormatan setinggi itu dengan cara yang benar. Tias, di sisi lain, tampak lebih gelisah daripada marah. Naluri parasitnya yang tajam merasakan ada bahaya besar. Dia duduk di tepi tempat tidur, menggigiti kukunya, matanya menatap kosong ke dinding. Ini bukan sekadar punya simpanan, Bu, desisnya pelan, suaranya terdengar tegang. Manajer hotel itu sendiri yang melayaninya. Lihat cara semua staf menunduk padanya. Itu bukan perlakuan untuk tamu biasa, bahkan bukan untuk tamu VVIP. Itu perlakuan untuk seorang pemilik. Kata, pemilik, itu menggantung di udara, penuh dengan implikasi yang mengerikan, namun Ibu Marni langsung menepisnya. Jangan bicara omong kosong. Pemilik hotel semewah ini? Dian? Hah, lebih baik aku percaya babi bisa terbang. Farel tidak ikut dalam perdebatan mereka. Dia hanya duduk di kursi, menatap lantai dengan pandangan kosong. Senyuman Dian di restoran tadi terus terngiang di kepalanya. Itu bukan senyum kebetulan. Itu adalah senyum predator yang telah berhasil menjebak mangsanya. Semua kejadian ini saling terkait, dia yakin itu. Kamar yang ditukar, kartu kredit yang diblokir, penghinaan di restoran, dan kemunculan Dian yang dramatis. Ini adalah sebuah skenario yang telah dirancang dengan sangat rapi. Tapi bagaimana? Bagaimana Dian bisa melakukannya? Pertanyaan itu membakar otaknya, mendorongnya ke tepi jurang kegilaan. Dia harus tahu jawabannya. Dia harus tahu siapa Dian sebenarnya. Didorong oleh keputusasaan, sebuah rencana terbentuk di benaknya. Dia tidak bisa bertanya pada manajer atau staf resepsionis, mereka jelas berada di pihak Dian. Dia harus mencari titik terlemah dalam rantai komando hotel ini. Seseorang yang mungkin bisa dibujuk atau diintimidasi untuk bicara. Dia bangkit dari kursinya. Aku akan keluar sebentar, mencari udara segar, katanya dengan suara datar, tidak memedulikan tatapan bertanya dari kedua wanita itu. Dia mengambil dompetnya, mengeluarkan sisa uang tunai yang ia miliki. Tidak banyak, tapi mungkin cukup. Farel menyusuri koridor-koridor hotel, matanya awas mencari target. Dia melewati beberapa staf kebersihan, tetapi mereka selalu bekerja dalam kelompok. Akhirnya, di dekat area bongkar muat barang di belakang hotel, dia melihat seorang petugas kebersihan muda sedang beristirahat sendirian, menyeka keringat di dahinya. Inilah kesempatannya. Farel mendekatinya dengan hati-hati. Permisi, Mas, sapanya, mencoba terdengar ramah. Petugas muda itu sedikit terkejut melihat tamu hotel di area staf, tapi dia mengangguk sopan. Farel basa-basi sejenak, menanyakan tentang pekerjaannya, lalu langsung ke intinya. Saya lihat tadi pagi ada tamu wanita yang sangat istimewa di restoran. Wanita yang datang bersama Pak Budi, manajer hotel. Anda kenal dia? Petugas itu tampak gugup. Mohon maaf, Pak. Saya tidak boleh membicarakan informasi tentang tamu. Farel tersenyum tipis. Dia mengeluarkan 5 lembar uang 100 ribuan dari dompetnya, melipatnya, dan dengan gerakan cepat menyelipkannya ke saku kemeja petugas itu. Mata pemuda itu melebar karena terkejut. Saya tidak bertanya tentang tamu. Saya hanya penasaran. Dia tampak seperti orang yang sangat penting. Apakah dia seorang pejabat? Atau artis terkenal? Desak Farel, suaranya kini lebih rendah dan menekan. Melihat jumlah uang yang cukup besar itu, dan Farel yang tampak begitu mendesak, pertahanan petugas itu runtuh. Dia melirik ke sekeliling untuk memastikan tidak ada yang melihat. Dia bukan pejabat atau artis. Pak, bisiknya. Dia orang yang paling penting di sini. Apa maksudmu? Tanya Farel, jantungnya mulai berdebar kencang. Saya tidak pernah melihat wajahnya secara langsung sebelum hari ini, Pak. Kami hanya diberitahu bahwa pemilik utama jaringan hotel ini akan datang berkunjung. Kami semua diperintahkan untuk memberikan pelayanan terbaik dan tidak mengganggunya. Orangnya sangat menjaga privasi, jelas petugas itu. Darah serasa surut dari wajah Farel. Pemilik? Wanita itu pemilik hotel ini? Suaranya bergetar. Petugas itu mengangguk. Benar, Pak. Seluruh jaringan The Azure Sanctuary adalah miliknya.
Namanya terukir di plakat kehormatan di kantor pusat staf. Saya pernah melihatnya sekali. Namanya? Petugas itu mengerutkan kening, mencoba mengingat. Namanya Dian Kirana. Dian Kirana. Nama itu menghantam Farel seperti sambaran petir di siang bolong. Seluruh udara di paru-parunya seolah tersedot keluar. Dunia di sekelilingnya berputar. Telinganya berdenging keras. Dian Kirana. Nama lengkap istrinya. Istri yang selama ini ia anggap bodoh, lugu, dan tidak berdaya. Istri yang baru kemarin ia dorong dan hina sebagai pembantu di lobi hotel ini. Semua kepingan puzzle yang membingungkan itu kini menyatu dalam sekejap, membentuk sebuah gambar yang begitu mengerikan, begitu tak terbayangkan. Rekening bank, perusahaan, rumah, mobil, liburan mewah, semuanya. Semua itu bukan miliknya. Itu semua adalah milik Dian. Dia tidak pernah menjadi raja. Dia hanyalah mainan yang hidup di dalam istana milik istrinya. Dan dia baru saja menghina sang ratu di dalam istananya sendiri. Dia tidak ingat bagaimana caranya ia bisa kembali ke kamar 313. Langkahnya gontai, pikirannya kosong. Dia membuka pintu, menatap Ibu Marni yang masih mengomel dan Tias yang tampak cemas. Wajah Farel yang seputih mayat membuat mereka terdiam. Ada apa, Farel? Kamu terlihat seperti habis melihat hantu, tanya ibunya. Farel menatap ibunya dengan pandangan yang aneh, pandangan yang dipenuhi kengerian dan penyesalan yang tak terhingga. Dia tertawa, tawa kering tanpa humor yang terdengar seperti orang gila. Hantu? Mungkin lebih buruk dari itu, Bu. Jauh lebih buruk. Apa maksudmu? Cepat katakan, desak Tias. Farel menelan ludah, tenggorokannya terasa kering seperti gurun pasir. Dian? Bisiknya. Dian Kirana, dia adalah pemilik hotel ini. Dia pemilik semuanya. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan itu. Ibu Marni menatapnya, bibirnya sedikit terbuka, mencoba memproses informasi itu. Tawa kecil keluar dari mulutnya. Jangan bercanda, Farel. Ini tidak lucu. Aku tidak bercanda, Bu, teriak Farel, suaranya pecah. Aku sudah mencari tahu. Wanita yang ibu sebut pembantu kemarin adalah pemilik seluruh kerajaan ini. Rumah yang kita tinggali, perusahaan tempatku bekerja, semuanya miliknya. Kita selama ini hidup dari kemurahan hatinya, dan kita telah menginjak-injaknya. Pengakuan itu akhirnya menembus lapisan penyangkalan Ibu Marni. Matanya membelalak ngeri. Kenangan akan setiap hinaan, setiap cibiran, setiap perlakuan buruk yang ia berikan pada Dian berkelebat di benaknya. Dia ingat kata-katanya di lobi, ngapain pembantu ada di sini? Rasa ngeri yang luar biasa menjalari tubuhnya. Kakinya menjadi lemas, pandangannya kabur, dan dengan erangan pelan, tubuhnya ambruk ke lantai. Ibu Marni pingsan. Tias menjerit kaget, sementara Farel hanya bisa menatap tubuh ibunya yang tergeletak dengan pandangan kosong. Tepat saat kepanikan mencapai puncaknya, terdengar ketukan pelan di pintu. Dengan tangan gemetar, Farel membukanya. Seorang staf hotel berdiri di sana, menyerahkan sebuah kotak kardus berwarna coklat tanpa ekspresi. Paket untuk Bapak Farel, katanya singkat, lalu berbalik dan pergi. Farel membawa kotak itu masuk, meletakkannya di atas meja. Kotak itu terasa ringan. Dengan perasaan tidak menentu, dia membukanya. Di dalamnya tidak ada barang berharga. Hanya ada beberapa benda usang. Sebuah jam tangan imitasi dengan tali yang sudah terkelupas, dompet kulit sintetis yang sudah kusam, sebuah ponsel model lama dengan layar retak, dan beberapa pasang kaos kaki lusuh. Itu adalah semua barang yang ia miliki saat pertama kali bertemu Dian. Harta bendanya sebelum ia masuk ke dalam dunia gemerlap milik istrinya. Dan di atas tumpukan barang rongsokan itu, tergeletak secari kertas kecil. Tulisan tangan yang rapi dan elegan tertera di sana. Ini semua yang kamu miliki sebelum bertemu denganku. Nikmatilah. Pesan singkat di dalam kotak itu adalah pukulan terakhir yang menghancurkan semua sisa harga diri Farel. Itu adalah deklarasi yang dingin dan brutal. Dian tidak hanya mengambil kembali hartanya, dia juga mengembalikan Farel ke titik nol, ke identitas aslinya sebagai seorang pria biasa tanpa apa-apa. Di sudut ruangan, Tias berhasil menyadarkan Ibu Marni, yang kini hanya bisa menangis sesenggukan, meratapi kebodohannya dengan penyesalan yang terlambat. Ruangan sempit itu terasa semakin sesak, dipenuhi oleh aura keputusasaan dan ketakutan akan masa depan yang kini tampak gelap gulita. Mereka telah memancing kemarahan raksasa, dan kini mereka akan dilumat habis. Di tengah keheningan yang mencekam itu, telepon di kamar berdering nyaring, membuat mereka semua terlonjak kaget. Farel menatap telepon itu seolah benda itu adalah seekor ular berbisa.
Setelah dering keempat, dengan tangan gemetar, dia mengangkat gagangnya. Suara yang terdengar di seberang sana adalah suara resepsionis. Namun nadanya kini tidak lagi ramah, melainkan datar dan efisien. Selamat siang, Bapak Farel di kamar 313. Kami hanya ingin menginformasikan bahwa sesuai dengan data pemesanan Anda, masa menginap Anda telah berakhir hari ini. Waktu check-out adalah pukul 12 siang, dan sekarang sudah lewat 1 jam. Kami mohon Anda untuk segera mengosongkan kamar dalam waktu 30 menit ke depan. Apa? Tapi saya memesan untuk 3 malam. Protes Farel, suaranya terdengar lemah. Data di sistem kami menunjukkan pemesanan hanya untuk 1 malam. Pak, mohon maaf, kamar ini sudah dipesan oleh tamu berikutnya. Jika Anda tidak mengosongkan kamar, kami terpaksa akan mengirim petugas keamanan untuk membantu Anda. Klik. Sambungan telepon diputus. Ancaman itu begitu nyata dan tidak terbantahkan. Tidak ada lagi ruang untuk negosiasi. Mereka diusir. Benar-benar diusir. Kepanikan kini berubah menjadi aksi. Tias adalah yang pertama bergerak. Wajahnya yang semula ketakutan kini berubah menjadi topeng dingin yang penuh perhitungan. Dia bukan wanita bodoh. Dia tahu kapan sebuah kapal akan tenggelam, dan dia tidak punya niat untuk ikut tenggelam bersamanya. Aku tidak ikut campur dalam masalah ini, katanya dengan suara tajam, sambil mulai mengemasi barang-barangnya ke dalam tas Louis Vuitton miliknya dengan gerakan cepat. Ini urusanmu dengan istrimu, Farel. Aku tidak menyangka ternyata kamu hanya seorang penipu yang hidup dari harta istri. Tias, jangan tinggalkan aku. Kita bisa menghadapi ini bersama. Mohon Farel, mencoba meraih lengannya. Tias menepis tangannya dengan kasar. Kita? Tidak ada kita, bentaknya. Aku mendekatimu karena kupikir kamu pria sukses. Ternyata kamu hanya parasit. Sama sepertiku, tapi kamu bahkan tidak menyadarinya. Selamat tinggal, Farel. Semoga beruntung menjadi gelandangan. Dengan kata-kata terakhir yang berbisa itu, dia menyambar tasnya, siap untuk pergi. Saat itulah, pintu kamar mereka digedor dengan keras. Keamanan hotel. Bapak Farel, waktu Anda sudah habis. Suara berat terdengar dari luar. Pintu terbuka dan 2 petugas keamanan berbadan tegap masuk, diikuti oleh seorang manajer junior yang membawa clipboard. Mereka tidak tersenyum. Silakan kemasi barang Anda dan ikuti kami. Perintah manajer itu dengan nada yang tidak menerima bantahan. Momen berikutnya adalah sebuah parade kehancuran yang bergerak lambat. Di bawah tatapan dingin para petugas, Farel dan Ibu Marni yang masih menangis terisak-isak, terpaksa memasukkan pakaian dan barang-barang mereka ke dalam koper dengan tergesa-gesa. Tidak ada lagi martabat yang tersisa. Tias berdiri di dekat pintu, menjaga jarak, seolah tidak mau terkontaminasi oleh kemalangan mereka. Setelah selesai, mereka digiring keluar dari kamar. Mereka tidak diizinkan menggunakan lift tamu yang mewah, melainkan diarahkan ke lift barang yang sempit dan berbau logam di ujung koridor staf. Perjalanan turun terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Puncak dari penghinaan itu terjadi saat mereka tiba di lobi. Pintu lift barang terbuka, dan mereka didorong keluar tepat di tengah-tengah lobi utama yang sedang ramai-ramainya. Para tamu yang baru datang dan hendak check-in, menatap mereka dengan penuh rasa ingin tahu. Pemandangan itu begitu kontras. Para tamu kaya yang elegan dan mereka bertiga, seorang pria dengan wajah hancur, seorang wanita tua yang menangis histeris, dan seorang wanita glamor yang tampak marah, dikawal oleh 2 petugas keamanan seolah mereka adalah penjahat yang baru saja tertangkap. Bisik-bisik dan tatapan menghakimi mengikuti setiap langkah mereka menuju pintu keluar. Begitu kaki mereka menginjak trotoar di depan hotel, di bawah terik matahari yang menyengat, para petugas keamanan itu berbalik dan masuk kembali ke dalam hotel tanpa mengucapkan sepatah kata pun, meninggalkan mereka begitu saja di antara hiruk-pikuk mobil dan taksi. Misi telah selesai. Tias tidak membuang waktu sedetik pun. Dia segera melambaikan tangannya, menghentikan sebuah taksi kosong yang baru saja menurunkan penumpang. Tias, tunggu, panggil Farel, mencoba untuk terakhir kalinya. Tias bahkan tidak menoleh. Dia melemparkan kopernya ke kursi belakang, masuk ke dalam taksi, dan membanting pintunya. Saat taksi itu melaju, Farel sempat melihat Tias mengeluarkan ponselnya, mungkin sudah mencari target kaya berikutnya. Aliansi mereka yang dibangun di atas kebohongan dan keserakahan, hancur berkeping-keping di pinggir jalan. Kini, tinggallah Farel dan ibunya. Terduduk di atas koper mereka di trotoar yang panas, seperti pengungsi yang kehilangan segalanya. Ibu Marni terus menangis, sementara Farel hanya bisa menatap kosong ke arah hotel megah di hadapannya. Hotel yang seharusnya menjadi saksi kemenangannya, kini telah menjadi monumen kehancurannya. Jauh di atas mereka, di balik jendela kaca raksasa dari penthouse suite paling mewah, Dian berdiri menyaksikan semuanya.
Dia melihat Tias pergi dengan taksi. Dia melihat Farel dan ibunya yang tampak begitu kecil dan menyedihkan di bawah sana. Tidak ada senyum kemenangan di wajahnya. Hanya ada ekspresi dingin yang tenang, ekspresi seorang hakim yang baru saja menjatuhkan vonis yang setimpal. Pembalasannya di surga pribadinya ini telah selesai. Tapi perang yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Dia meraih ponselnya, menekan nomor pengacara pribadinya yang tersimpan di panggilan cepat. Saat panggilannya tersambung, dia hanya mengucapkan 2 kalimat singkat dengan suara yang mantap dan tanpa keraguan. Mulai prosesnya. Ambil kembali semuanya. Perjalanan pulang dari Pulau Surga yang telah berubah menjadi neraka adalah sebuah siksaan panjang. Tanpa kartu kredit dan dengan sisa uang tunai yang menipis, Farel dan Ibu Marni tidak bisa membeli tiket pesawat. Mereka terpaksa menempuh perjalanan berjam-jam menggunakan feri malam yang penuh sesak dan panas, dilanjutkan dengan bus antar kota yang reot. Kontrasnya begitu brutal. Beberapa hari yang lalu mereka terbang di kelas bisnis, kini mereka harus berdesakan dengan penumpang lain di kursi yang keras dan sempit, diiringi bau solar dan deru mesin yang memekakan telinga. Selama perjalanan, tidak ada lagi tangisan dari Ibu Marni. Yang ada hanyalah keheningan yang jauh lebih menakutkan, sesekali dipecah oleh saling menyalahkan dengan suara berbisik yang penuh kebencian. Ini semua salahmu, Farel. Bagaimana bisa kamu menikah dengan seorang wanita selama 2 tahun tanpa tahu siapa dia sebenarnya? Bodoh. Kamu benar-benar bodoh. Desis Ibu Marni, matanya menatap tajam keluar jendela yang kotor. Farel, yang sedang memijat pelipisnya yang berdenyut, membalas dengan nada tak kalah sengit. Salahku? Siapa yang dari hari pertama terus-menerus menghina Dian? Siapa yang selalu membanding-bandingkannya dengan wanita lain dan mendorongku untuk bersikap kejam padanya? Ibu meracuni pikiranku setiap hari. Ibu menikmati saat aku menyakitinya. Aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Aku tidak mau punya menantu miskin yang tidak jelas asal-usulnya. Dan lihat hasilnya sekarang, Bu. Farel hampir berteriak, membuat beberapa penumpang menoleh. Kita mendapatkan apa yang kita tabur. Kita kehilangan segalanya karena kesombongan ibu. Perdebatan sengit itu terus berlanjut, menguras sisa-sisa energi mereka. Saat bus akhirnya tiba di terminal kota mereka menjelang subuh, keduanya tampak 10 tahun lebih tua. Mereka kotor, lelah, dan hancur. Dengan sisa uang terakhir, mereka naik taksi menuju kompleks perumahan mewah tempat mereka tinggal. Sepanjang jalan, secercah harapan palsu mulai tumbuh di hati Farel. Mungkin semua ini hanyalah pelajaran. Mungkin Dian hanya ingin menakut-nakuti mereka. Setelah mereka tiba di rumah, mungkin ada pesan darinya, sebuah kesempatan untuk berdamai. Namun, harapan itu hancur berkeping-keping saat taksi berhenti di depan gerbang rumah mereka. Di gerbang besi yang tinggi itu, terpasang sebuah rantai besar dan gembok baru yang berkilauan. Di sampingnya, tertempel selembar kertas yang dilaminasi. Dengan jantung berdebar kencang, Farel turun dari taksi dan mendekati kertas itu. Tulisan yang tercetak tebal dan resmi seolah melompat dan menampar wajahnya. Pemberitahuan hukum. Properti ini adalah milik sah dari Ibu Dian Kirana. Akses tanpa izin akan ditindak sesuai hukum yang berlaku sebagai tindakan penyusupan. Untuk pengambilan barang pribadi, silakan hubungi firma hukum Adiwangsang Rekan. Mereka bahkan tidak bisa masuk ke rumah mereka sendiri. Mereka telah terkunci di luar, status mereka berubah dari penghuni menjadi penyusup. Ibu Marni merosot ke trotoar, kali ini tangisannya terdengar nyata, dipenuhi keputusasaan yang absolut. Mereka benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Malam itu, mereka terpaksa menelepon Paman Heru, adik dari Ibu Marni, memohon untuk diizinkan menumpang. Paman Heru dan keluarganya, yang selama ini selalu memandang Farel dan Ibu Marni dengan iri dan segan, kini menyambut mereka dengan campuran kasihan dan kepuasan yang tersembunyi. Mereka diberikan sebuah kamar pavilion kecil di belakang rumah utama, yang sebelumnya digunakan sebagai gudang. Ruangan itu sempit, berdebu, dan hanya ada satu kasur tipis di lantai. Penghinaan ini terasa lebih menyakitkan daripada kehilangan harta benda. Setiap hari, mereka harus menahan tatapan merendahkan dan sindiran halus dari keluarga pamannya saat makan. Keesokan harinya, Farel, dengan sisa-sisa harga dirinya, mencoba menyelamatkan satu-satunya hal yang ia pikir masih ia miliki, pekerjaannya. Dia meminjam kemeja dari sepupunya dan pergi ke kantornya. Namun, saat dia mencoba menempelkan kartu aksesnya di pintu lobi, lampu merah menyala. Akses ditolak. Dengan perasaan malu, dia meminta bantuan satpam untuk bisa masuk. Di dalam, suasana terasa aneh. Rekan-rekan kerjanya yang biasa menyapanya dengan ramah kini menghindarinya, berbisik-bisik saat ia lewat. Firasat buruknya semakin kuat. Benar saja,
Saat ia tiba di mejanya, seorang staf HR dan 2 petugas keamanan sudah menunggunya. "Pak Farel, bisa ikut kami ke ruang rapat sebentar?" kata staf HR itu dengan nada formal. Di dalam ruang rapat yang dingin itu, vonis dijatuhkan tanpa basa-basi. "Dengan berat hati, perusahaan harus memberhentikan Anda efektif per hari ini, Pak Farel. Ini adalah bagian dari restrukturisasi besar-besaran untuk efisiensi perusahaan," jelas staf HR itu, sambil menyodorkan surat pemecatan. Farel tahu itu bohong. Tidak ada restrukturisasi. Ini adalah eksekusi. Dian, yang ternyata adalah investor utama di balik perusahaan ini, telah menarik pelatuknya. Pukulan terakhir datang saat dia berjalan keluar dari gedung kantor untuk terakhir kalinya. Di area parkir, di tempat mobil sedan mewah miliknya biasa terparkir, kini ada sebuah truk derek. 2 orang sedang bersiap untuk mengaitkan mobilnya. "Maaf, Pak Farel. Ada tunggakan pembayaran. Mobil ini kami sita," kata salah seorang dari mereka, menunjukkan surat perintah penyitaan. Tentu saja itu juga bohong. Mobil itu dibeli lunas oleh Dian. Farel hanya bisa berdiri mematung di trotoar, menyaksikan mobil yang pernah menjadi simbol statusnya diangkut pergi seperti barang rongsokan. Kini dia resmi menjadi seorang pengangguran, gelandangan, dan tidak punya kendaraan. Semua pilar yang menopang hidupnya telah diruntuhkan satu persatu dalam waktu kurang dari 48 jam. Badai yang dilepaskan Dian begitu dahsyat, tidak menyisakan apapun kecuali puing-puing. Hari-hari berikutnya terasa seperti siksaan yang tak berkesudahan. Hidup menumpang, tanpa uang, dan tanpa prospek. Farel mencoba mencari pekerjaan lain, tetapi berita tentang pemecatannya sepertinya sudah menyebar. Tidak ada satupun panggilan yang ia terima. Ibu Marni, yang tidak terbiasa hidup susah, menjadi semakin histeris dan sulit dikendalikan. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia tidak mau hidup sebagai orang miskin yang bergantung pada belas kasihan kerabat. Dalam keputusasaannya, sebuah ide gila terbentuk di benaknya. Dia menolak untuk menyerah. Dia akan mendatangi Dian. Bukan untuk berperang, tetapi untuk memohon. Dia akan menggunakan senjata andalannya, air mata, drama, dan ikatan keluarga yang pernah ada. Dia yakin, di balik sosok CEO yang dingin itu, masih ada Dian yang lugu dan berhati lembut yang bisa ia manipulasi. Dia akan pergi ke markas besar Kirana Corporation dan bersujud di kaki Dian jika perlu. Itu adalah satu-satunya harapan mereka yang tersisa. Dengan tekad buta yang lahir dari keputusasaan, Ibu Marni mempersiapkan misinya. Dia memaksa Farel untuk menemaninya, mengatakan bahwa kehadiran putra satu-satunya akan melunakkan hati Dian. Farel setuju, bukan karena dia percaya rencana ini akan berhasil, tetapi karena dia sudah tidak punya pilihan lain. Mereka menggunakan transportasi umum, berganti-ganti bus kota yang panas dan sesak, sebuah perjalanan yang semakin menegaskan betapa dalamnya jurang kejatuhan mereka. Akhirnya, mereka tiba di tujuan, sebuah gedung pencakar langit megah yang menjulang di jantung kawasan bisnis, dengan logo Kirana Corp berkilauan terbuat dari krom di puncaknya. Skala kemegahan gedung itu saja sudah cukup untuk membuat nyali mereka ciut. Lobi gedung itu lebih mirip lobi hotel bintang 7 daripada lobi kantor. Lantainya terbuat dari marmer impor, langit-langitnya tinggi dengan lampu kristal raksasa, dan puluhan orang bersetelan mahal berlalu lalang dengan langkah sigap. Saat Ibu Marni dan Farel, dengan penampilan mereka yang tampak kuyu dan murah, mendekati meja resepsionis, mereka langsung dipandang dengan tatapan curiga. "Kami ingin bertemu dengan Ibu Dian Kirana. Kami keluarganya," kata Ibu Marni, mencoba terdengar berwibawa. Resepsionis yang profesional itu hanya tersenyum tipis. "Apakah Anda sudah punya janji temu?" tanyanya. Tentu saja mereka tidak punya. Resepsionis itu kemudian meminta mereka menunggu di area tunggu, sebuah sofa yang meskipun mewah, terasa seperti kursi pesakitan bagi mereka. 1 jam berlalu. Kemudian 2 jam. Setiap menit terasa seperti 1 jam. Orang-orang datang dan pergi, sementara mereka hanya duduk di sana, diabaikan, menjadi pajangan hidup yang memalukan. Ini jelas merupakan bagian dari permainan Dian, sebuah cara untuk meruntuhkan mental mereka bahkan sebelum pertemuan dimulai. Akhirnya, setelah hampir 3 jam menunggu, seorang asisten berpenampilan tegas mendatangi mereka. "Ibu Dian akan menemui Anda," katanya singkat. Mereka mengikutinya, bukan ke lift utama yang mewah, melainkan ke lift servis di bagian belakang. Mereka juga tidak dibawa ke kantor CEO yang megah di lantai atas, melainkan ke sebuah ruang rapat kecil tanpa jendela di salah satu lantai tengah. Ruangan itu dingin dan steril, hanya berisi sebuah meja panjang dan beberapa kursi. Tidak ada minuman yang ditawarkan, tidak ada sambutan hangat. Beberapa menit kemudian,
Pintu terbuka. Dian masuk. Namun, ini bukanlah Dian yang mereka kenal. Dia mengenakan setelan blazer berwarna biru tua yang dijahit sempurna, rambutnya disanggul rapi, dan wajahnya dirias dengan riasan tipis namun tajam yang menonjolkan aura kekuasaan. Dia tidak sendirian. Di belakangnya ada dua orang pria berjas, yang Farel kenali sebagai pengacara dari firma hukum Adiwangsang Rekan. Dian berjalan ke ujung meja dan duduk, meletakkan tabletnya, tanpa melirik Farel atau Ibu Marni sedikitpun. Para pengacara duduk di sisinya, membuka map mereka. Kehadiran Dian yang dingin dan berjarak, membuat semua skenario drama yang telah disiapkan Ibu Marni buyar seketika. Namun, dia tetap mencobanya. Dia memulai pertunjukannya. Air mata mulai mengalir di pipinya yang keriput. Dian, anakku, lihatlah kami. Kami mohon maafkan kami. Isaknya, suaranya dibuat serak dan menyedihkan. Ibu tahu ibu salah. Ibu sudah buta karena terlalu menyayangi Farel. Semua ini salah Tias, wanita ular itu yang meracuni pikiran anak ibu. Tolong, Dian, jangan hukum kami seperti ini. Anggaplah kami sebagai keluarga. Beri kami kesempatan kedua. Ibu Marni terus meratap, menceritakan penderitaan mereka, memohon belas kasihan. Farel hanya duduk diam di sampingnya, merasa mual melihat sandiwara ibunya. Dian, di ujung meja, mendengarkan semua itu tanpa ekspresi. Wajahnya seperti topeng pualam, matanya tidak menunjukkan emosi apapun. Dia membiarkan Ibu Marni menghabiskan semua air matanya hingga isakannya mereda. Ketika keheningan akhirnya menyelimuti ruangan, Dian akhirnya angkat bicara. Suaranya tenang, datar, dan tanpa kehangatan sedikitpun. Apakah Anda sudah selesai, Bu Marni? Tanyanya. Pertanyaan itu bukan sebuah tawaran, melainkan sebuah pernyataan bahwa waktu sandiwara telah habis. Sebelum Ibu Marni bisa menjawab, Dian memberikan isyarat kepada salah satu pengacaranya. Pengacara itu mendorong sebuah map tebal berwarna merah ke tengah meja, menggesernya tepat di hadapan Ibu Marni. Saya rasa, permohonan Anda tidak relevan lagi setelah Anda melihat isi dari map itu, kata Dian. Ibu Marni menatap map itu dengan bingung. Farel pun mengerutkan kening. Mereka mengira isinya adalah bukti-bukti perselingkuhan Farel atau dokumen-dokumen aset yang disita. Dengan tangan sedikit gemetar, Ibu Marni membukanya. Halaman pertama adalah salinan laporan keuangan sebuah yayasan sosial milik keluarga besar almarhum suaminya dari 10 tahun yang lalu. Halaman berikutnya adalah salinan slip transfer bank ke rekening pribadi atas nama Ibu Marni, dengan jumlah yang sangat besar, ditarik dari rekening yayasan tersebut. Halaman-halaman selanjutnya berisi kesaksian tertulis dari bendahara lama yayasan itu, yang menceritakan bagaimana ia dipaksa untuk memalsukan laporan oleh Ibu Marni. Ada juga bukti-bukti penjualan aset yayasan yang uangnya tidak pernah kembali ke kas. Itu adalah bukti-bukti tak terbantahkan dari kejahatan penggelapan dana yang serius. Sebuah rahasia kelam yang Ibu Marni kira telah terkubur rapat bersama waktu. Warna langsung menghilang dari wajah Ibu Marni. Air mata palsunya mengering seketika. Tubuhnya menegang, napasnya tercekat. Ini adalah mimpi terburuknya. Ini adalah kartu truf yang tidak pernah ia duga ada. Dia mengangkat wajahnya, menatap Dian dengan mata yang kini dipenuhi teror murni. Bagaimana kamu bisa? Bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar. Saat saya memutuskan untuk membersihkan hidup saya dari parasit, jawab Dian, matanya menatap tajam langsung ke mata Ibu Marni, saya memastikan saya membersihkannya sampai ke akar-akarnya. Tim saya bekerja sangat efisien. Anda lihat, Bu Marni, lanjut Dian, nadanya berubah menjadi sedingin es. Perselingkuhan anak Anda adalah masalah perceraian. Penghinaan Anda adalah masalah etika. Tapi ini, Dian mengetuk map merah itu dengan jarinya, ini adalah masalah pidana. Penjara bertahun-tahun. Reputasi keluarga hancur. Aib yang tidak akan pernah bisa dihapus. Farel, yang ikut melihat dokumen itu, merasa seolah lantai di bawahnya runtuh. Dia menatap ibunya, wanita yang selama ini ia puja dan takuti, dengan pandangan baru. Dia bukan hanya wanita sombong, dia juga seorang kriminal. Kebohongan yang menopang seluruh hidupnya kini terbuka, dan pemandangannya begitu busuk dan menjijikan. Dian bersandar di kursinya, kini memegang kendali penuh. Saya akan memberimu pilihan yang sangat sederhana, Bu Marni. Pilihan yang tidak pantas Anda dapatkan, tapi akan saya berikan. Pilihan pertama, map ini akan langsung saya serahkan ke pihak berwajib hari ini juga. Pilihan kedua, Anda dan Farel menandatangani surat perjanjian ini. Pengacara Dian yang lain menggeser setumpuk dokumen ke hadapan mereka. Isinya sederhana. Kalian mengakui semua kesalahan.
Setuju untuk tidak pernah menghubungi saya atau mendekati properti saya lagi seumur hidup, dan menerima keadaan kalian saat ini tanpa tuntutan apapun. Sebagai gantinya, map merah ini akan tetap tersimpan di brankas saya. Dian berhenti sejenak, membiarkan ultimatumnya meresap. Pilih sekarang. Kebebasan dalam kemiskinan, atau kehinaan di balik jeruji besi. Farel menatap ibunya yang gemetar hebat, lalu menatap Dian yang tampak begitu kuat dan tak tersentuh. Dia sadar saat itu juga, dia tidak pernah benar-benar mengenal kedua wanita terpenting dalam hidupnya. Yang satu ternyata adalah penjahat licik, dan yang satunya lagi adalah seorang ahli strategi yang kejam dan brilian. Dan dia, Farel, hanyalah pion bodoh yang terperangkap di tengah-tengah permainan mereka. Dia tidak punya kekuatan, tidak punya pilihan, tidak punya apa-apa. Perasaan hampa yang luar biasa melandanya, menghancurkan sisa-sisa terakhir dari jiwanya. Dia benar-benar sendirian. Di dalam ruang rapat yang dingin itu, Ibu Marni tidak punya pilihan. Di hadapannya terbentang dua jalan yang sama-sama menuju kehancuran, dan dia harus memilih mana yang tidak terlalu terjal. Penjara adalah akhir dari segalanya. Kemiskinan, setidaknya, masih memberinya kebebasan untuk bernapas, meskipun udara yang ia hirup akan terasa pahit selamanya. Dengan tangan yang gemetar hebat, hingga nyaris tak bisa memegang pena, dia menandatangani lembar demi lembar perjanjian yang disodorkan oleh pengacara Dian. Perjanjian itu terasa seperti surat kematian bagi kehidupan lamanya. Farel, yang duduk di sampingnya seperti mayat hidup, menandatangani dokumen itu tanpa membacanya. Pikirannya sudah kosong. Dia hanya mengikuti perintah, boneka tali yang talinya sudah putus. Setelah tanda tangan terakhir dibubuhkan, Dian bangkit dari kursinya. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya mengangguk singkat kepada tim hukumnya, lalu berjalan keluar ruangan tanpa sekalipun menoleh ke arah dua manusia yang baru saja ia hancurkan. Kepergiannya meninggalkan keheningan yang memekakan. Farel dan Ibu Marni digiring keluar dari gedung oleh petugas keamanan, kembali dilempar ke jalanan kota yang sibuk dan kejam, dengan status baru sebagai orang buangan yang terikat secara hukum. Perjalanan pulang ke rumah Paman Heru terasa lebih buruk dari sebelumnya. Ibu Marni tidak lagi marah atau menangis. Dia hanya diam, matanya menatap kosong ke depan, seolah jiwanya telah direnggut paksa dari tubuhnya. Kekalahan total telah membunuhnya dari dalam. Farel, di sisi lain, mulai merasakan sesuatu yang lain di dalam dirinya. Di tengah puing-puing kehidupannya, penyesalan mulai tumbuh seperti jamur beracun. Dia melihat wajah Dian di benaknya. Bukan wajah CEO yang dingin tadi, tetapi wajah Dian yang dulu. Dian yang selalu tersenyum lembut saat menyiapkannya sarapan. Dian yang mendengarkan semua keluh kesahnya tentang pekerjaan tanpa pernah memberitahu bahwa dialah bos sesungguhnya. Dian yang cintanya begitu tulus, hingga rela menyembunyikan seluruh dunianya, hanya demi mendapatkan cinta Farel yang apa adanya. Dan dia telah membuang semua itu. Dia menukar berlian dengan pecahan kaca. Setibanya di rumah kerabatnya, pukulan lain sudah menunggu. Paman Heru dan istrinya menyambut mereka di ambang pintu dengan wajah masam. Berita pemecatan Farel dan penyitaan mobilnya rupanya sudah sampai ke telinga mereka, menjadi gosip hangat di kalangan keluarga. "Maaf, Marni, Farel," kata Paman Heru dengan nada yang dibuat-buat menyesal. "Kalian tidak bisa tinggal di sini lagi. Kami punya kebutuhan sendiri. Kehadiran kalian hanya akan menjadi beban dan membawa nama buruk bagi keluarga kami." Itulah akhir dari segalanya. Diusir dari surga, diusir dari rumah, dan kini diusir dari tempat perlindungan terakhir. Dengan dua tas berisi pakaian lusuh, mereka sekali lagi berdiri di pinggir jalan, benar-benar menjadi gelandangan. Ibu Marni akhirnya jatuh terduduk di trotoar, menangis tanpa suara, tubuhnya terguncang hebat. Saat itulah, sesuatu di dalam diri Farel patah. Dia tidak bisa menerima akhir ini. Dia menolak untuk menyerah dalam kehinaan seperti ini. Masih ada satu hal yang harus ia lakukan. Satu kesempatan terakhir untuk memperbaiki apa yang mungkin sudah tidak bisa diperbaiki. Dia harus bertemu Dian, sendirian, tanpa pengaruh ibunya. Dia akan memohon, merendahkan dirinya, melakukan apapun. "Ibu tunggu di sini. Aku akan kembali," katanya pada ibunya, lalu berbalik dan berlari pergi, meninggalkan Ibu Marni yang menatapnya dengan pandangan bingung. Farel kembali ke pusat kota, ke gedung Kirana Corp. Dia tidak mencoba masuk. Dia hanya berdiri di seberang jalan, menunggu di bawah gerimis yang mulai turun, matanya terpaku pada pintu lobi utama. Dia menunggu selama berjam-jam, membiarkan hujan membasahi kemejanya yang kusut, tidak peduli pada tatapan aneh dari orang-orang yang lalu lalang. Menjelang malam, hujan turun semakin deras. Dan sosok yang ditunggunya akhirnya muncul. Dian keluar dari lobi,
dilindungi oleh payung besar yang dipegang oleh sopir pribadinya. Dia tampak lelah, tetapi tetap anggun. Melihatnya, Farel merasakan gelombang keputusasaan yang luar biasa. Dia berlari menyeberang jalan, tidak peduli pada klakson mobil yang memekik. Dia menerobos hujan dan berhenti tepat di depan Dian, menghalangi jalannya menuju mobil. Dian menatapnya, wajahnya terkejut sesaat, lalu kembali tenang. Farel, sapanya dingin, perjanjiannya sudah jelas. Kamu tidak boleh mendekatiku. Aku mohon, Dian. 5 menit saja, pinta Farel, suaranya serak bercampur dengan deru hujan. Tanpa menunggu jawaban, dia melakukan hal yang paling memalukan dalam hidupnya. Dia berlutut di atas aspal yang basah dan dingin, di hadapan wanita yang pernah menjadi istrinya. Farel bersujud. Air hujan bercampur dengan air mata yang kini mengalir deras di pipinya. Maafkan aku, Dian. Aku mohon maafkan aku. Isaknya, suaranya terdengar menyedihkan. Aku bodoh. Aku buta. Aku mengakui semuanya. Aku salah telah menyakitimu. Tapi percayalah, semua itu karena pengaruh ibuku. Dia yang meracuniku. Dan Tias, dia hanya penggoda. Di dalam hatiku, aku selalu mencintaimu. Dian, aku hanya terlalu lemah untuk melawan mereka. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan menjadi suami yang kau inginkan. Aku akan bekerja dari nol, aku akan membuktikan cintaku padamu. Itu adalah pertunjukan terakhirnya. Sebuah drama yang lahir dari penyesalan dan ketakutan akan masa depan. Dia menumpahkan semua kesalahannya pada orang lain, sebuah upaya terakhir untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dian menatapnya yang berlutut di bawah hujan, basah kuyup dan menyedihkan. Tidak ada kemarahan di matanya. Yang ada hanyalah rasa kasihan yang dingin dan berjarak, seperti melihat seekor serangga yang malang. Dia menghela napas pelan. Cintamu hanya untuk hartaku, Farel, ucapnya, suaranya terdengar jelas di tengah hujan. Dan sekarang, hartaku sudah tidak lagi mengenalimu. Kata-kata itu menghantam Farel lebih keras daripada tamparan. Dian kemudian memberi isyarat. Pengacaranya, yang ternyata berada di dalam mobil, keluar dengan membawa payung dan sebuah map. Dia mendekat dan menyerahkan map itu kepada Farel yang masih termangu. Surat gugatan cerai, kata Dian dengan nada final. Pengacaraku akan menghubungimu untuk proses selanjutnya. Selamat tinggal, Farel. Dian berbalik, masuk ke dalam mobilnya yang hangat dan kering. Saat mobil mewah itu melaju perlahan, membelah genangan air hujan, Farel masih berlutut di sana, memegangi surat cerai itu, merasakan dingin yang menusuk hingga ke tulang. Saat itulah sebuah mobil pick-up tua berhenti di dekatnya. Paman Heru turun, membuka bak belakang dan melemparkan 2 tas milik Farel dan ibunya ke trotoar yang basah. Jangan pernah kembali lagi ke rumahku. Kalian hanya membawa sial, bentaknya, sebelum masuk kembali ke mobil dan melaju pergi. Farel kini benar-benar sendirian. Ditinggalkan oleh istri yang dicintainya, dibuang oleh kerabatnya, berlutut di tengah hujan deras, dengan surat cerai di satu tangan dan masa depan yang gelap gulita di hadapannya. Ini adalah titik terendah dalam hidupnya. Karma telah datang menagihnya dengan lunas. 6 bulan berlalu. Musim hujan telah berganti, membawa serta lembaran baru bagi banyak orang. Di sebuah sudut kota yang padat dan bising, di sebuah kamar kontrakan sempit yang berbau lembab, Ibu Marni menghabiskan hari-harinya dalam kesunyian yang pahit. Dia kini tampak jauh lebih tua dari usianya. Wajahnya yang dulu angkuh kini selalu tertunduk, dipenuhi kerutan penyesalan. Kerabat jauhnya telah mengucilkannya, dan teman-teman sosialitanya bahkan tidak mau mengangkat telepon darinya. Dia hidup dari belas kasihan segelintir orang yang masih peduli, dan dari menjual sisa-sisa perhiasan yang berhasil ia sembunyikan. Setiap malam, ia dihantui oleh mimpi buruk tentang kesombongannya, tentang wajah Dian yang dingin di ruang rapat itu. Farel bernasib tidak lebih baik. Dengan reputasi yang hancur dan tanpa koneksi, tidak ada satupun perusahaan yang mau menerimanya. Ijazah dan pengalamannya sebagai direktur seolah tak ada artinya. Demi bertahan hidup, dia terpaksa mengambil pekerjaan apapun yang bisa ia dapatkan. Orang-orang kadang melihatnya di lokasi proyek bangunan, tubuhnya yang dulu terawat kini kurus dan legam terbakar matahari, mengangkat semen dan batu bata. Di waktu lain, dia terlihat bekerja sebagai kuli panggul di pasar induk, mendorong gerobak berat dari subuh hingga petang. Wajah tampannya telah hilang, digantikan oleh kelelahan dan kekalahan yang permanen. Dia tidak pernah lagi menghubungi ibunya. Masing-masing dari mereka kini tenggelam dalam penderitaan yang mereka ciptakan sendiri. Sementara itu, ribuan kilometer jauhnya, di tempat di mana semua ini dimulai, matahari pagi baru saja terbit, menebarkan cahaya keemasan di permukaan laut yang tenang.
Di balkon penthouse suite Azur Sanctuary, Dian berdiri sambil memegang secangkir teh hangat. Dia menghirup udara pagi yang segar, merasakan kehangatan matahari di wajahnya. Dia tampak lebih bersinar dari sebelumnya. Perceraiannya sudah final. Dia kini memegang kendali penuh atas kerajaannya, tanpa perlu lagi bersembunyi di balik bayang-bayang. Di bawah kepemimpinannya yang brilian dan visi yang tajam, Kirana Corp justru berkembang semakin pesat, merambah pasar internasional. Dia tidak lagi merasakan dendam. Rasa sakit dan pengkhianatan itu telah menjadi bagian dari masa lalunya. Sebuah pelajaran berharga yang membuatnya menjadi wanita yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih menghargai dirinya sendiri. Dia telah belajar bahwa cinta sejati tidak perlu dicari dengan menyembunyikan jati diri, melainkan akan datang kepada mereka yang berani menunjukkan cahayanya sendiri dengan bangga. Dia telah memaafkan, bukan untuk mereka, tetapi untuk dirinya sendiri. Memaafkan telah membebaskannya. Saat sedang menikmati ketenangan itu, ponselnya berdering. Di layar tertera nama, Bapak Adhitama, seorang arsitek muda jenius yang menjadi mitra bisnisnya dalam proyek resort ramah lingkungan terbaru. Dian mengenalnya sebagai pria yang cerdas, rendah hati, dan selalu menatapnya dengan kekaguman yang tulus. Kekaguman pada otaknya, bukan pada rekening banknya. Selamat pagi, Bu Dian. Maaf mengganggu pagi Anda. Sapa suara ramah di seberang sana. Saya hanya ingin mengabarkan bahwa desain awal yang kita diskusikan sudah siap. Tapi sejujurnya, saya lebih ingin mengajak Anda minum kopi dan membahasnya santai di luar kantor, kalau Anda tidak keberatan. Tawaran itu sederhana, tulus, dan penuh rasa hormat. Dian tersenyum. Senyum yang kali ini benar-benar tulus dan hangat, datang dari lubuk hatinya. Tentu saja, Pak Adhitama. Dengan senang hati, jawabnya. Setelah menutup telepon, Dian meletakkan cangkirnya dan menatap cakrawala. Lautan membentang luas di hadapannya, tak terbatas dan penuh kemungkinan. Sama seperti hidupnya sekarang. Badai telah berlalu, meninggalkan langit yang cerah dan pelangi yang indah. Dia telah memenangkan pertempuran, bukan hanya melawan mereka yang mengkhianatinya, tetapi juga pertempuran melawan keraguan dirinya sendiri. Dia adalah sang ratu di istananya, dan matahari pagi ini terbit hanya untuknya. Menyinari awal dari babak baru yang penuh dengan kebahagiaan dan cinta yang sejati. 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 Dan cinta